Halo, selamat malam. Suaraku aman kan ya, teman-teman? Selamat malam semuanya, Sobat Menyala. Kembali lagi nih kita ketemu di kelas Financial Fitness Classes lainnya. Dengan tema hari ini adalah Financially Stable in the Middle of Hustle. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah join. Ini kayaknya masih banyak nih teman-teman kita yang udah di waiting room sambil nunggu yang lain juga untuk join kelas hari ini. Oke, nah sebelum mulai aku mau kenalan dulu nih. Namaku Nashra Ines Kirana, biasa dipanggil Ines, yang akan menjadi Nyala Financial Fitness Buddy kalian. Di mana kita hari ini akan belajar bareng ya, karena aku juga perlu banyak belajar, perlu banyak ilmu lagi nih untuk ngatur finansial supaya kita bisa financially fit bareng sama sobat penyala lainnya. Oke. eh, Nah, sebelum mulai mungkin yang sudah ikutan sebelumnya udah tahu nih solusi nge-gym finansial yang diberikan oleh Nyala by OCBC NSP. Ada apa aja sih programnya? Yang pertama, kita ada Financial Fitness Check Up, di mana teman-teman bisa cek kesehatan finansial teman-teman melalui beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman akses di website Ruang Menyala. Lalu yang kedua, kita juga ada komunitas Menyala, di mana teman-teman yang hadir di sini sebenarnya sudah tergabung ya di komunitas Menyala. Kita bisa belajar bareng, terus kita bisa yang pasti menuju financially fit bareng nih, jadi nggak sendirian belajarnya, dan berkembangnya itu bisa bareng-bareng gitu. Lalu yang ketiga ada website ruangmenyala.com, di mana teman-teman yang join hari ini pasti udah daftar lewat website kita. Nah, di situ nggak cuma tempat pendaftaran doang, tapi teman-teman bisa akses konten-konten menarik lainnya nih. Ada video learning, ada podcast, ada juga guidebook di mana teman-teman bisa download secara gratis PDF supaya bisa menjadi panduan teman-teman agar financially fit. Lalu yang keempat ada Financial Fitness Gym. Jadi nggak cuman online aja, harapannya kita bisa ketemu offline nih, bisa nge-gym finansial bareng, tapi nanti ditunggu ya kabar selanjutnya di mananya dan kapannya, kegiatannya apa aja nanti pasti kita umumin. Dan yang terakhir ada Financial Fitness Classes and Squad, yang pasti hari ini nih contoh dari Financial Fitness Classes bersama squad-squad kita. Oke. Nah, apa sih yang bikin beda financial fitness classes dari webinar lainnya? Yang pertama, kita menyajikan 1.001 topik, di mana sesuai masalah teman-teman. Total sekitar ada 80 kelas, yang harapannya ini teman-teman bisa ikutan semua ya. Lalu praktek langsung di tempat, jadi pembelajarannya akan langsung dipraktekkan, kita bisa ngobrol bareng, dan masalah yang kita angkat adalah satu sama lain nih yang ada di dalam kelas ini. Lalu curcor boleh, tapi diulang jangan ya. Jadi hari ini kita boleh curhat-curhatan bareng, boleh ngobrol-ngobrol bareng tentang masalah finansial yang lagi dihadapi saat ini, tapi tidak boleh diulang dong. Dan yang terakhir ada bimbingan setelah kelas. Jadi teman-teman nanti di akhir akan aku kasih tahu apa sih bimbingan habis kelas itu. Nah, sebelum kita mulai, aku mau umumin dulu rules of today's class-nya. Yang pertama, mohon teman-teman untuk matiin audionya dulu ketika masuk ruangan dan ketika ada yang berbicara. Lalu yang kedua, jika ada peserta atau teman-teman ingin sharing, silakan menyalakan audionya pada saat sesi sharing, tapi tidak menginterupsi yang lainnya ya. Nanti bisa tunjuk tangan juga buat teman-teman yang mau sharing atau nanya. Lalu yang ketiga, komunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan tidak mengandung unsur sara. Yang keempat, peserta dilarang mempromosikan suatu produk atau brand tanpa persetujuan fasilitator. Dan yang kelima, jika ada yang mengganggu keberlangsungan acara, fasilitator berhak untuk menolak atau mengeluarkan peserta. Oke, topik hari ini apa sih financially stable in the middle of hustle ini? Jadi yang pertama kita akan kenapa sih bahas why-nya dulu nih? Kenapa kita harus mulai memiliki pendapatan tambahan? Yang kedua, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pendapatan tambahan ini nih? Lalu yang ketiga, how-nya, gimana sih cara mengelola keuangan supaya kita udah capek-capek nambah pendapatan tambahan, tapi
malah lari ke salah tempat gitu kan. Dan yang terakhir adalah tipsnya. Jadi tips untuk sobat menyalah supaya pendapatan tambahannya bisa bekerja untuk mereka. Jadi bisa bekerja sendiri nih pendapatan tambahan kita ini. Nah, sudah muncul bintang tamu kita malam ini, ada Kak Asoka Remaja. Mungkin di sini teman-teman udah pada kenal pastinya. Halo Kobun. Aduh, tawanya udah khas banget nih. Lihat semuanya. Selamat malam. Kelihatan nggak sih videonya? Udah muncul, Kak. Udah muncul. Nah, Jelas nggak? Jelas. Jelas nggak? Walaupun kayaknya tempat kakek kayaknya enak ya. Mantap. Di pulau nih, pulau terpencil. Waduh, Sulawesi Tengah. pulau setengah. Oke. Iya. Sip. Kok Asoka Remaja Sungkarisma atau biasa panggil Kohbun ya, adalah konten creator yang mengawali karirnya sebagai travel blogger nih, pasti teman-teman udah pada tahu. Pria kelahiran Jakarta 17 Agustus, tapi bukan 45 ya Kak ya. Masih 17 tahun yang lalu lah ya lahirnya. Sedang ramai. Kan? Kali Karena Hanes reviewnya mengenai hal-hal yang dia konsumsi, pandangan terhadap traveling, relationship, kelas malam, hingga hobi bercocok tanam, sampai serum viral racikannya gitu, sampai punya ini ya Kak, punya fanbase name ya, ARMY ya, namanya Pentil Kohbun ya. Iya nih, ini banyak banget yang pas muncul Pentil Kohbun tuh malah makin makin gokil orang-orangnya, makin support gara-gara cuma nama Pentil Kohbun, mantuy. Kayak selain Pentil Kohbun, kayak jempolnya juga cepet nih Kak, soalnya langsung beli semua yang direkomendasiin ya Kak. Jempol Thanos kayak. Bener, dari Thanos semuanya. Iya. Oke, nanti kita ngobrol sama Kohbun. Nah, aku nggak cuma berdua sama Kohbun, malam ini juga ada Kak Widya Yuliarti, Nyala Financial Fitness Trainer kita. Halo Kak Widya. Halo Kak Ines, halo Kak Asoka. Hai. Halo. Nah, malam ini pokoknya kita harus dapetin ilmunya lah ya. Kak. Seneng banget ngeliat background-nya Kak Asoka nih. Beda sama kita ya sis ya. Yoi. Bener, beda. Oke, next-nya kita ada apa sih? Acara ini dipersembahkan oleh Nyala by OCBC NESP, di mana punya tagline TOP BGT yang pertama adalah tumbuhkan uang mulai dari 20.000 plus ada deposito bunga hingga 3,75%. Lalu online transaksional lengkap nih, gratis semua, nggak ada biaya-biaya, mau transfer, mau ambil ATM dimanapun gitu, asal tadi bersama ya. Lalu ada banyak promo juga di debit dan kredit cardnya. Lalu yang pasti di sini teman-teman bisa belajar tentang finansial seru di ruangmenyala.com dan bisa gratis financial fitness check up dan konsultasi dengan FF Trainer. Oke. Nah, untuk teman-teman yang malam ini join bisa dan mau buka layanan Nyala di One Mobile, ada hadiah cashback hingga Rp1.000.000, ada eksklusif Menyala Kit X Monster juga, terus bisa free voucher membership ternak uang. Wow. Jadi yang mau join mantap ya. Nah, kita masuk ke topik hari ini. Kapan kerja sama No Brand Plan? Kapan ya? Nanti kita di belakang layar ya, Kak ya? Kapan kerja sama No Brand Plan? Oke. Kutunggu. WhatsApp-an. Oke. Tema hari ini financially stable in the middle of hustle. Nah, dari sini aku mungkin sorry Kak Ines, jika mute. Oke. Udah ya, udah masuk lagi. Nah, sebelum kita mulai bahas tentang tema kita nih, ada berita nih dari source-nya bisnis.com, kalau banyak generasi millennials
yang tidak mau menurunkan gaya hidupnya. Akhirnya masih banyak yang mengeluh bahwa pendapatan mereka selalu kurang. Padahal maksudnya sekarang lagi hype banget kata hustle gitu kan ya. Orang-orang lagi kayak bangga nggak cuman punya pekerjaan yang tetap tapi punya tambahan lainnya gitu. Tapi ternyata hasilnya masih banyak yang mengeluh kalau misalnya ada yang kurang terus gitu. Nah, lalu ada satu berita lagi di mana untuk meningkatkan pendapatan, hampir setengah dari semua generasi milenials memiliki beberapa jenis pekerjaan sampingan. Mungkin teman-teman di sini boleh ada yang sharing juga, mau di kolom chat. Bener nggak nih pekerjaannya nggak cuma satu gitu ya, ada sampingan yang lain. Tadi pas aku bacain profilnya Kohbun aja banyak banget tuh. Iya, banyak banget tuh. Kohbun gitu loh. Wah, Kohbun tiap mantap. hari hustle. Wah. Sesuai. Makanya topiknya tuh sesuai banget. Hustle in the middle of itu. Wow. Makanya hari ini kita sharing ya. Oke. Nah, makanya ini kan kita angkat topiknya untuk nambah pendapatan, memiliki bisnis memang bisa menjadi solusi. Tapi kalau uang dari hasil bisnis nggak dikelola dan hanya untuk gaya hidup, apa bisa kita mencapai kestabilan finansial gitu kan? Nah, sebelum kita mulai ngobrol sama teman-teman, mau tanya ke Kohbun dulu nih. Saat ini kesibukannya apa sih, Kak? Aku tuh kalau kepoin IG-nya tuh tanamannya kece-kece banget gitu kan ya. Keren banget, Kak. Ya. Keren banget Jadi, gitu. nanya kesibukannya apa aja ya? Jujur setelah corona ya, malahan kan kalau misalnya orang-orang bilang susah kerja, terus putus kerja, bisnisnya nggak jalan gitu. Tapi gue malahan bersyukur gitu ya, puji Tuhan gitu, alhamdulillah. Malahan setelah corona, gue ngebuka unlock new skill gitu. Contohnya kayak di tanaman gue berhasil, terus jualan kolagen gue berhasil, jualan sambal di dunia F&B gue bisa gitu. Sekarang ada racikan bunda, terus buka franchise kayak Tokyo Gorilla, terus Manadong itu. Jadi bisa dibilang kesibukan setelah masa corona sampai sekarang jauh lebih banyak dibanding sebelumnya yang orang-orang kenal sebagai Asoka travel blogger gitu. Jadi sekarang sih semua dijalanin sih. Apa yang bisa jadi cuan lakukan. Jadi malah lebih produktif ya, Ko ya? Gitu. Jauh, sangat produktif sekali gitu setelah corona. Jauh. Oke, tapi aku pengen tahu sih, kok kadang tuh orang kan suka bingung mulainya gimana gitu kan. Apalagi mungkin ada pengaruh mungkin di saat pandemik yang kemarin udah ngedown duluan atau gimana gitu. Kalau dari Kohbun sendiri waktu nge-switch lah gitu jadi lebih produktif kayak sekarang, gimana mulainya tuh, kok? Ya. Jadi bisa dibilang ya, gue sih bersyukur gitu segala sesuatu yang gue jalanin itu, yang gue kerjain, itu base-nya satu, bukan ikut-ikutan, tapi gue itu emang suka ngelakuin. Contohnya kayak ngurus tanaman, gue nggak tahu tuh dulu ternyata tanaman bisa se-viral sekarang, se-menggiurkan sekarang harganya ya. Terus waktu gue jadi traveler, gue nggak pernah tuh mimpi, mau jadi travel blogger, mau jadi influencer. Enggak gitu. Gue jalanin sesuai apa yang gue suka gitu. Hobi-hobi yang emang gue suka, gue jalanin, gue tekun, dan konsisten. Itu sih. Jadi dari situ, yang tadinya biasanya kayak hobi cuman sementara, terus gara-gara udah konsisten dan suka terus menghasilkan cuan, akhirnya ya gue nggak mau ngelepas opportunity itu gitu. Jadinya kayak sekarang bisa dibilang kalau misalnya tadi gimana, pertama cari passion lu, cari hobi lu apa, dan cari opportunity-nya sampai kita bisa menghasilkan. Itu sih yang gue rasain gitu. Oke, yang pasti nggak setengah-setengah ya, kok ya. Jangan setengah-setengah ya, jangan setengah-setengah, harus all out. Makanya
kalau orang lihat gitu ya, Kobun gila semuanya ini. Ya karena emang gue fokus dan gue emang cari tahu dari apa seluk-beluknya dari A sampai Z itu gue pelajarin. Itu. Oke, mantep lah. Nah, kalau teman-teman di sini tadi Kobun udah sharing tuh, terus pasti udah tahu juga apa aja kegiatan dari Kobun kan. Nah, di sini yang punya side hustle tuh siapa sih? Mungkin dari partisipan malam ini bisa sharing. Yang mau sharing di chat monggo, yang mau langsung sharing atau nanya-nanya silakan tunjuk tangan, nanti kita Bener, langsung unmute aja. Mumpung ada Kohbun di sini sama Kak Widya. bener, Jadi malam ini Jadi, sebenarnya kita santai ya, Kok bener, ya? bener, bener. Kita iya. ngobrol-ngobrol aja ya. Santai, ini kita ngobrol-ngobrol, terus kita lebih ke study case ya, Iya. gitu. Dan, Cerita-cerita gitu, siapa tahu bisa menginspirasi. nah, setuju banget kok. Karena dilihat Hmm. sebenarnya, kan di sini tadi udah cerita juga nih, pas pandemi tuh kayaknya banyak banget orang-orang yang mungkin, wah kehilangan semangatnya. Tapi kalau kita lihat dari Kobun sebenarnya, selama ada kemauan ya Kobun ya, kita kalau udah ada mau, Hmm. pasti ada jalan. Bener nggak sih Kobun? Betul, betul. Nah, itu Atau mungkin dia. kalau dulu aku kerja kantoran, tapi suka ada hustle yang lain juga. Sebenarnya alasan punya hustle tuh bukan cuma cuan sih, tapi karena kadang kan kita bosan ya sama kegiatan sehari-hari gitu, yang setiap hari kayak 9 to 5 itu aja, jadinya pengen gitu yang ngapain ya daripada weekend nggak ngapa-ngapain gitu, jadinya lain. Kalau aku sih dulu gitu kan, sebelum sebelum pandemi Betul. ya, jadi kayak bikin WO kecil-kecilan gitu kan, jadinya nggak bosen juga tuh ngadepin kantor terus gitu. Setuju. Gokil lu side hustle-nya langsung bikin WO. Keren banget ya Kobun ya. Mantap. Itu sih bukan side hustle ya menurut gue ya, karena jadi seorang organizer tuh peritilannya gila, yang diperhatiin kan banyak gitu, nggak bisa kayak sembarangan. Jadi kalau bisa tadi bilang side hustle-nya WO, mantuy. Tapi enaknya kan pulang kerja ketemu kliennya kok, karena kliennya juga kerja gitu Hmm. sih waktu itu. Dan Betul, lumayan. betul, 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 Wah, ini ada yang mulai nanya nih. betul. Tuh ada yang Kalau nanya. Rizky Noviasanti mau tanya untuk Kobun, gimana sih caranya ngebangun satu bisnis ke bisnis lain secara teratur? Karena saya lihat kan bisnis Kobun tuh tidak dalam satu tema yang sama, gitu kok. Ya benar, 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 benar. Jadi kalau misalkan dilihat ya gitu ya, dilihat Kobun ini gue kalau misalkan kerja bisa dilihat semuanya beda, mulai dari tanaman terus ke kolagen, dari kolagen ke sambel just tip bakso, terus pokoknya itu banyak. Nah, kuncinya adalah satu, kita harus puasain semuanya gitu. Gue selalu bilang untuk awal pasti work hard untuk ketemuin yang namanya formula no brand plan, untuk eksperimen, terus untuk cari apa namanya sambel-sambel, resep sambel, terus gue bikin sendiri, terus apa namanya, terus saffron, terus apapun itu yang penting kita tahu dasarnya apa. Yang kedua, cari teman bisnis atau partner. Jadi bisa dilihat sebenarnya ini gue semua kerjanya semua kayak ambil gitu, tapi di belakang layarnya gue punya partner. Contohnya kayak pas Saffron, gue punya satu partner. No Brand Plan, gue punya satu partner. No Brand Fabric, gue punya 2 partner. Yang kita ada di satu grup itu, misalnya gue punya kekurangan apa, dia punya kelebihan apa, kita saling melengkapi gitu. Jadi kalau misalnya dilihat emang bisnis gue banyak, tapi banyak dan teratur karena itu orang-orang di belakangnya. Jujur kalau misalnya gue sendiri, wah gue yakin gue hands up sih, nggak bisa gitu. Jadi itu kuncinya. Pertama, kita harus tahu semua detailnya. Jadi kalau misalnya kita tahu ada yang salah, kita bisa negor, kita bisa lihat nih mana yang salah gitu. Yang kedua, kita cari bisnis partner yang bisa melengkapi kekurangan kita.
Itu, that's why kenapa kelihatan, rapi banget kerjanya. Yes. Emang rapi, karena teman-teman di belakang, gitu. Kadang tuh punya bisnis partner nggak cuman bantu ya kok, tapi di saat kita kadang-kadang tuh ngerasa bingung nggak sih, ngerasa ini yang gue kerjain tuh udah bener nggak sih, atau yang gue kerjain tuh ada yang kurang nggak sih. Jadi kayak kadang tuh butuh approval nggak sih gitu dari orang yang kita percaya juga gitu kan kok. Betul, Partner tuh. betul. Cuman emang bener sih, cari bisnis partner tuh yang bisa sejalan susah gitu. Betul. Susah. That's why kenapa gue bilang di saat kita mau bisnis, kita nggak perlu tahu semua detail, tapi kita tahu secara garis besar. Jadi ketika nanti jalannya nggak sesuai, kita berjuang sendiri pun bisa gitu. Nggak perlu ada si orang-orang ini gitu, partner-partner ini. Karena namanya dua kepala gitu, kadang clash. Yep. Itu sih. Aiba hewa. Tuh ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Kak Aiba Hewa mau unmute kah? Mau ngobrol-ngobrol sama kita malam ini? Halo Kak Aiba. Halo. 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 Konbanwa. 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 Ini yang dari Jepang nih teman-teman. Aku mau nanya, kalau misalnya kalau mulai itu kan udah sebenarnya istilahnya gampang lah untuk memulai. Tapi Kobun sendiri dari selama ini bisnis yang ada nggak sih yang nggak works, dan saat itu biasanya yang bikin ini nggak works nih, nggak usah diterusin, itu tuh ada nggak? Jadi kita tahu kapan kita harus berhenti. Ya, gini. Kalau misal lu nanya gue, pernah gak yang dijalanin terus tidak berhasil? Boleh sombong ya. Boleh sombong, bisa dibilang sampai sekarang segala sesuatu yang gue jalanin belum ada yang tidak berhasil gitu, atau tidak sesuai ekspektasi. Rata-rata malahan melebihi ekspektasi gitu. Nah, cuman ini pertanyaan bagus gitu. Kapan kita tahu gitu, ini tuh kita harus berhenti gitu. Karena setiap bisnis bisa dibilang nggak semuanya gitu ya berhasil gitu. Pasti kadang ada yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, kalau gue balik lagi, ketika gue melihat gitu ada temen gue nggak berhasil, karena ada beberapa yang kayak cerita gitu, kok jualan gue gini ya, gini. Gue balik lagi ngomong ke mereka, lu lihat jualan lu gimana, promosi atau media atau advertising lu udah maksimalin atau belum. Ketika semua udah dilakuin gitu, misalkan contohnya makanan gitu ya, dia udah ngelakuin bikin desain packaging yang bagus gitu, terus advertising, endorse, kirim makanan udah gitu, tapi feedbacknya ternyata nggak ada gitu. Well, lu harus back to square one gitu, cari dulu nih, berarti ini makanannya kurang apa ya. Karena menurut gue ketika ngomongin F&B gitu, makanan enak sebenarnya itu udah gampang jual. Tapi kalau misalkan itu nggak kejual, itu kita harus lihat lagi, balik lagi ke ini. Nah, ketika kita udah ngelihat nih gitu, kita udah ngelakuin semua, terus selama 3 bulan, 4 bulan, nggak ada nggak ada statistik naik, yang ada kayak stagnan atau turun. Nah, itu kita harus mulai, kita harus improvisasi atau kita harus stop gitu. Apakah kita mau bakar duit lagi gitu. Jadi dilihat apakah kita udah maksimal. Kalau misalnya udah maksimal, udah ngikutin yang kita financial plan atau business plan-nya terus nggak berhasil, then refresh atau restart atau ulang gitu. Oke. Semoga menjawab ya, Kak Aiba. Kak Aiba, semoga menjawab ya. Iya, makasih. Thank you, Kak. Nah, oh iya, tadi aku sempat nyenggol kalau misalnya setelah kelas tuh akan ada
teman-teman bisa dapat konsultasi gratis nih dengan financial fitness trainer kita senilai Rp1 juta untuk 10 peserta yang beruntung. Nanti sesi one-on-one ini akan diskusiin hasil financial fitness check-up. Tadi Kak Asoka juga udah pernah coba nih, tinggi banget lagi, jauh banget sama gue. 85, 86 ya kalau Udah. Udah. Iya, 86. Ya, udah fit lah gitu kan ya. Jadi jangan mau kalah sama Kak Asoka. Jadi teman-teman jangan lupa ikutan financial fitness check up dan nanti bisa dapat training plan sesuai dengan kebutuhan untuk memperbaiki skor financial fitness kamu gitu. Nah, betul. Tadi udah ngebahas FFCU, pengen tanya juga sih ke Kak Asoka, kira-kira mengelola hasil finansial yang didapat itu gimana Kak? Dan bagaimana prosesnya sehingga kondisi finansial sekarang dirasa lebih stabil gitu? Jadi kalau misalkan gue dari dulu, untungnya gue itu tidak pernah berbelanja kayak baju-baju yang branded atau tas branded atau apa-apa yang branded yang menurut gue ya gitu. Gue lebih baik alokasiin duit gue untuk sesuatu yang di luar itu gitu. Contohnya kayak untuk makan gitu. Nah, dan emang dari dulu karena gue nggak tahu ya, di antara 5 bersaudara, gue tuh ngerasa kayak anak yang paling nggak disayang sama orang tua gitu. Kayak mau minta apa-apa susah gitu, giliran dikasih disindir-sindir mulu. Dari situ gue belajar kayak gue nggak bisa nih kayak gini nih. Gue mau punya tabungan, gue pengen beli segala sesuatu tanpa minta-minta orang tua. Nah di situ gue sebenarnya kayak dulu sakit hati gitu. Tapi sekarang gue malah mikir, ini gara-gara gue dulu nggak dimanjain, gue bilangnya nggak dimanjain gitu. Jadi gue emang dari kecil emang suka nabung, sangat suka nabung, dan seiring berjalannya waktu, gue melihat tuh kayak gue melek sama yang namanya asuransi, gue melek yang sama yang namanya investasi gitu. Kalau misalkan dulu kan nggak ada aplikasi-aplikasi ya. Kalau dulu tuh ke bank gitu gue deposito gitu, karena duitnya gue lebih pilih untuk ditaruh di deposito emas dulu yang kayak gitu. Nah, dan setiap kali dulu gue dapet uang jajan atau hasil gaji gitu, itu gue pecah. Satu yang buat leha-leha, buat kayak foya-foya, gue pecah jadi waktu itu ada 5. Yang ini buat emergency, asuransi, buat apa gitu, bener-bener gue pecah. Jadi yang 4 ini, gue anggap gue nggak punya duit sama sekali. Meskipun yang buat uang foya-foya habis nih, gue nggak mau ngambil-ngambil dari sini. Itu emang udah gue terapkan sedari dulu gitu. That's why berlanjut ke sekarang, kalau misalnya ditanya duit kemana, sekarang gue lebih sering pakai masukin duit ke reksadana, terus beli surat utang negara tuh kan banyak tuh, apalagi di OCBC juga kan itu udah bisa beli di aplikasi. Gue biasanya akan lari ke reksadana sih gitu, yang jangka panjang gitu. Yang pasti nabungnya juga dengan ada tujuannya ya Kak ya, biar lebih semangat ya. Pasti. Soalnya gitu ya. Waktu itu gue kategoriin. Nah, dulu pas waktu masih SMP SMA kategorinya masih kayak uang jajan, liburan gitu. Gini kan. Sekarang gue pecah renovasi rumah, terus pendidikan anak, walaupun gue belum punya anak, tapi gue udah tabungin atau alokasiin dana ke itu gitu. Terus kayak mama papa kalau misalnya sakit gitu. Jadi gue emang udah masukin alokasi atau alokasi dana gue ke hal-hal yang lebih penting. Gitu. Aku juga sama nih kayak Kak Asoka ya. Meskipun sekarang masih single Kak Asoka ya, kita udah nyiapin buat dana pendidikan anak. Kalau orang tua kenapa-napa juga kita udah mulai nyiapin. Jadi
rasanya semakin besar tanggung jawab kita Betul. semakin besar juga ya Kak Asoka ya. Makin banyak beban ya. Benar. Apalagi kalau udah kepala 3. Kalau kepala 3 langsung kayak Wah, bener nih. hidupku tak lama lagi ini sepertinya. Rasakan nih Kak Asoka nih. Menuju kepala 3 nih. Iya kan? Iya, benar. Soon welcome to the club dah. Untungnya Gitu. Kak Asoka dengan pengalaman yang sebelumnya nggak bikin bales dendam ya Kak ya. Jadi nggak pas dapat uang, Iya, nggak bikin uang kaget yang mau gue belanjain gitu. Nggak, benar. Oh, plus gitu. Ya ini kayak kita sharing aja ya. Gue itu per tahun 2014-2015 kan orang ngelihat Asoka Remaja tuh, oh traveler gila, pergi ke sana kemari, kayak nggak ada beban. Even temen-temen gue yang ketemu di jalan-jalan, mereka juga nanya, bang lu nggak ada beban gitu. Kayak, kok gue liat lu happy-happy aja. Tapi garis bawahi 2014-2015 itu adalah tahun terberat gue selama gue hidup. Kenapa? Uang tabungan gue dan ada beberapa teman gitu, 1,8 M hilang dibawa orang. Dibawa kabur. Jadi itu 2014-2015 gue kehilangan, itu pertama kalinya dalam hidup gue, tabungan gue minus. Terakhir tuh tabungan minus tuh SMA kayaknya, SMA gitu, kalau misalnya habis beli belanja barang gitu, terus minus kan. Ini udah minus 1,8 M, terus gue masih punya beban untuk bayar gajian buruh harian, buruh mingguan, bulanan, sama pabrik. Itu gila sih. Itu kalau misalkan gue mikir-mikir gitu ya, pada saat itu gue mikir kayak udahlah gue mati aja. Tapi again, gue bilang ketika kita udah tahu potensi kita gitu, kita tahu kelebihan kita apa dan kita fokus dan kita ini, sekarang lihat Kohbun kembali financially stable. Iya, bersinar. Jadi ini buat teman-teman yang lagi dengerin gitu, nggak punya modal atau kayak duit dibawa kabur, ada utang gitu. Sebenarnya itu nggak masalah. Tinggal kita pola pikir kita, gimana caranya kita hustle untuk mendapatkan stream of income. Ini kita ngomongin stream of income ya. Kalau gitu kita gue ngomongin 10 tahun lalu punya stream of income tuh susah. Karena apa? Dengan kita kerja, orang tuh mikir yang bener 9 to 5 ke kantor gitu. Sekarang zaman udah berubah. Semua by mobile phone, by technology gitu. Kita bisa dapetin income yang mungkin nggak besar gitu. Kalau besar ya alhamdulillah gitu. Tapi zaman sekarang kita harus pikir otak gimana caranya kita punya at least 3 atau 4 stream of income. Karena ini kejadian yang kemarin corona itu, teman-teman yang kerja di dunia pariwisata, karena pada saat itu pariwisata lagi tinggi-tingginya ya, mereka invest di travel, beli kapal, beli inilah, corona datang jebret gitu, mati. Itu makanya gue bilang pentingnya kita punya beberapa stream of income ketika situasi kayak corona ini, situasi yang kita nggak bisa hindari gitu ya, itu kita akan terselamatkan gitu. Sedih loh kehilangan duit 1,8 M. Iya, baru denger juga. Iya. Berasa. Gitu. Dan sebenarnya juga kayak orang-orang mikir, kok seneng-seneng banget gitu ya. Dia kan nggak lihat di baliknya ya Kak. Dan sebenarnya travel juga nggak harus mahal, ya nggak sih? Iya, benar. Betul. Itu ya, makanya gue pengen sharing ke teman-teman gitu ketika ada musibah, ada beban gitu. Udahlah, kita fokus sama yang baik-baik aja gitu. Kita tahu potensi kita konsisten, gue yakin kita bisa keluar dari masalah itu. Betul Kak. Jadi memang punya stream yang cadangan gitu ya Kak, kerjaan yang tambahan itu memang bisa jadi yang akan membantu kita nanti gitu. Mungkin kalau misalnya
saat ini masih menuju mungkin baru terbuka gitu, pengen punya pendapatan tambahan, seenggaknya mungkin punya dana darurat kayak yang Kak Asoka juga udah buat dari dulu gitu kan ya Kak, ada kantong-kantong Benar. Betul. 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 gitu. Oke. Itu penting banget sih. Penting Balik banget. chat, kayaknya ada yang nanya lagi dari Tuh. aku cek. Ini dari ada nih Kak Ines dari Anis Wuryansari. Kak Anis mau open mic aja atau mau dibacain aja nih? Kalau open mic boleh banget loh Kak Anis. Kak Anis. Bisa ngobrol langsung nih kita. Iya, bisa ngobrol langsung. Mau nggak nih Kak Anis? Betul. Bacain aja katanya Kak Widya. Oh, bacain aja. Oke, dari Kak Anis nih. Halo Kak Bu, nama aku Anis, salam kenal. Side hustle-nya masih standar banget nih, jadi reseller palu gada. Bener. Bener, bosan juga kemarin, apalagi PPKM banyak kan WFH. Tapi sebentar. Tapi bener nggak sih kalau awal-awal fokusin satu dulu, soalnya gatel pengen dagangin semuanya. Kayak kata Kobun tadi, apa yang jadi cuan lakukan. Jadi gini, kalau misalkan itu, thank you nih pertanyaannya, kalau misalkan itu balik lagi kapasitas diri kita. Kalau misalkan kita jualan satu, kan kita yang tahu diri ya gitu ya, kita tahu diri kita sebagaimana. Contohnya gue gitu. Waktu gue decide untuk dari traveler jadi entrepreneur gitu, gue tuh emang punya timeline gitu. Pertama gue mau jualan nih kolagen gitu. Terus gue mau jualan saffron, gue mau jualan sambal, gue mau jualan macam-macam gitu. Nah, gue nggak langsung sekali nih jebret semua, nggak. Gue pertama kolagen dulu, balik lagi kayak tadi. Pertama work hard, gue cari supplier, gue cari ini, gue bikin sistem. Sekarang bisa dibilang kolagen nyampe dari Amerika ke Jakarta, nggak ke tempat gue, itu langsung ke tempat pengiriman. Jadi gue udah nggak perlu packing lagi, gue nggak perlu ini. Jadi kerjanya udah by system. Gue nggak perlu ada di sana untuk melakukan pengiriman. Saffron pun seperti itu. Balik jualan gue juga, tapi gue mikir gimana nih caranya supaya gue bisa tanpa ada gue nih saffron bisa kekirim. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya Anis tadi bilang pengen dagangin semuanya, kalau misalnya lu bisa, lu yakin lu ini, lakuin. Tapi kalau misalkan ternyata nanti, percaya deh gitu, kalau misalnya namanya dagang ya, gitu. Kalau namanya dagang, lihat duit tuh kita happy. Cuman kadang kalau misalnya barangnya terlalu banyak, yang didagangin terlalu banyak, kadang itu too much buat kita, akhirnya kita nggak fun lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya saran gue lebih baik kayak satu-satu sekalian kita ngecek gitu demand, karena tiap barang kan demand-nya beda-beda. Kalau misalnya lu yakin bisa jual semuanya, go for it. Tapi kalau dari gue bilang mending fokus dulu 1 atau 2 atau 3, jangan kayak banyak sekaligus gitu. Oke. Jadi bertahap dan kita kembangin dulu ya kok ya, kayak tadi Kobun bilang udah nggak pakai lagi, udah nggak temenan sama lakban lagi gitu kan ya. Tapi udah otomatis gitu. Enggak. Karena memang yang tahu. Iya benar. Jangan sampai nyusahin diri sendiri juga ya kok, nanti nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa happy-happy. Betul. Nih lihat sekarang gue di sini di pulau terpencil, terus nggak ada sinyal, tapi kolagen masih jalan kejual, no brand plan kejual, saffron kejual. Jadi karena 1,5 tahun kemarin emang gue create system gitu untuk ketika gue pergi balik ke rutinitas awal suka jalan-jalan,
pekerjaan atau dagangan tetap bisa berjalan gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Bun, untuk bikin sistemnya itu sendiri itu berapa lama sih Kak Bun? Akhirnya terbentuk sistem seperti itu. Kalau misalkan kolagen itu gue pertama kali jualan tuh 2020 Maret gitu. Terus by the end of May kalau nggak salah, bulan Mei akhir itu gue udah ketemu sistemnya. Saffron pun seperti itu, waktu di pabrik. Yang untuk sistem yang paling lama itu perkebunan. Jadi kalau misalnya pada belum tahu juga, gue itu udah perkebunan karet di Sukabumi. Jadi untuk perkebunan sistemnya itu bikin waktu itu gue stay di sana hampir 6 bulan sampai bisa gue tinggal. Gitu. Jadi tergantung dari scope pekerjaannya. Gitu. Jadi nggak bisa yang kayak ini setiap 2 bulan atau sebulan ketemu sistem, enggak. Gitu. Tergantung scope-nya. Gantung prosesnya ya, kok ya. Prosesnya terus habis. Betul. Tapi tadi aku setuju sih dengan kata-kata Kobun yang demand gitu. Sekarang kita juga kalau misalnya jualan, kalau demand nggak ada kan capek juga ya, kok ya. Harus riset dulu gitu. Dan emang polanya hype banget sih kok sekarang. Oke. Ya, yang mulai kan Kobun. Honest review pokoknya ya, kok ya. Iya, betul. Terus aku lihat lagi beberapa pertanyaan. Mau nanya nih, Kobun, apa yang jadi motivasi Kobun untuk semangat berbisnis? Selain cuan, ada hal lain nggak kok? Kadang kalau mau mulai itu ragu gitu. Gimana? Itu selain cuan, ya itu ketika bisnis menurut gue bisa mendatangkan hasil ya atau uang gitu. Dari situ gue bisa mendapatkan kebebasan finansial. Jadi gue tidak perlu bergantung sama orang lain, gue tidak perlu bergantung sama orang tua, bergantung sama pasangan mungkin. Jadi terus gue berpikiran, gue tuh pengennya setiap gue mau apa, gue bisa makan, setiap gue mau apa, gue bisa beli. Gitu. Gue nggak mau yang kayak, aduh. Gitu. Jadi gue pengen punya kebebasan finansial sih, gitu. Bebas tanpa ada bergantung sama orang lain. Itu sih intinya. Gitu. Jadi bukan masalah cuan, lebih ke gue pengen bebas, independen gitu. Sebenarnya pengen financially free lah ya, kok ya. Walaupun kan sebenarnya financially free setiap orang menurutku subjektif juga gitu. Ada yang free-nya bisa makan caviar tiap hari, tapi ada yang sebenarnya gue makan tempe udah nikmat banget pakai sambal gitu. Tapi betul. Bebasnya itu ya, kok ya yang dicari. Yes. Jadi bener gitu Kak, tahap-tahap. Jadi gini, gue juga itu gue bilang ketika gue punya uang, gue itu nggak pernah beli makanan kayak tas-tas atau baju-baju mahal. Gue lebih ke karena gue suka banget makan. Menurut gue tuh makanan tuh sangat ngunyah itu pekerjaan yang sangat menyenangkan gitu. Ngunyah. That's why kenapa gue kalau misalnya cari duit itu untuk makan, untuk coba segala sesuatu yang dari yang murah sampai yang mahal, gitu. Wah, keren juga nih. Oke. Ada lagi, Kak Ines, pertanyaannya? Ada lagi, banyak sih sebenarnya nih yang belum kita jawab ya. Tadi sih kita udah bahas cuan, udah bahas yang lain juga. Ini kayaknya pada banyak yang nanya tentang engagement kali aku. Ada beberapa pertanyaan gimana cara membangun komunikasi atau komunitas yang baik gitu dan sehat seperti Pentil Kobun yang bisa saling support gitu. Mungkin komunikasi bisa ke Pentil Kobun atau juga mungkin ke partner kerja dan lain-lain, gimana tuh? Ya. Ya enggak? Jadi ini kita ngomongin engagement gitu ya. Jadi gini,
ini yang gue pelajarin gitu ya. Gue kan lulusan komunikasi, Integrated Marketing Communication UPH gitu. Gue melihat ya, dari dulu gue jualan, dari yang offline gue jualan snack sehat, gue jualan apa yang diinginkan oleh customer atau followers gitu, itu adalah mereka ingin didengarkan. Ketika mereka merespon, mereka ingin mendapatkan feedback. Ini yang terkadang gitu ya, orang-orang tuh influencer atau teman-teman content creator gitu, mungkin mereka melek juga, tapi mereka bodoh amat gitu. Sedangkan gue nggak seperti itu. Karena apa? Ketika gue sharing sesuatu, gue ingin didengarkan. Gue merasa gue tuh pengen didengerin. Begitu juga dengan orang-orang gitu. Jadi rahasia untuk mendapatkan engagement tinggi dalam berjualan atau menggunakan sosial media adalah kita jangan mau cuman didengerin, tapi kita juga berusaha untuk mendengarkan mereka. Gitu. Karena terkadang feedback dari mereka itu sesuatu yang kayak, oh iya ternyata bener ya, oh iya. Contohnya waktu itu kan gue bikin panggilan nama pasukan centil Kohbun gitu. Terus tiba-tiba ada followers waktu itu ngomong, Kohbun itu bisa disingkat jadi pentil Kohbun gitu. Coba kalau misalnya gue nggak baca DM gitu, kan akan hilang gitu nih kesempatan ini gitu. Jadi itu yang gue lakuin, even sama bisnis partner, even sama siapapun, ketika mereka berbicara, dengarkan, gitu, respect, apresiasi mereka, gitu. Walaupun kadang kayak gue ada beberapa kali gitu ya, lagi capek gitu. Kan kalau lagi capek tuh nggak mau dengerin gitu, maunya kayak cuman ini. Tapi mau nggak mau gitu, ketika mereka ngomong, kita harus mendengarkan, gitu. Itu sebenarnya lebih ke nature-nya manusia seperti itu sih aku ya. Mau mendengarkan juga, gitu. Mendengarkan dan didengarkan. Betul. Tapi lebih sering lebih banyak pengen didengerin ya daripada mendengarkannya ya kok ya. Enggak, gue kan juga sering mendengarkan. Nah itu. Bener. That's why kenapa waktu itu juga gue bikin jasa gitu. Kalian boleh curhat sama gue, tapi bayar 350.000 per jam. Nah, akhirnya kan dari cuman mendengarkan, terus banyak yang cerita, terus di situ gue liat opportunity. Guys, kayaknya kalau misalnya mau cerita, apalagi ceritanya panjang gitu ya, nggak cuma masalah itu, cerita dari kecil sampai ini berbayar 350.000, dan waktu itu 2 minggu 69 orang jadi klien Kohbun. Wow, keren juga nih ya. Jadi dengerin curhat ini bisa mendatangkan cuan. Berarti bener banget nih, Kohbun nih bisa dibilang pinter banget nih nyari peluangnya nih. Keren banget nih mencari peluangnya. Nah, itu dia. Betul. Oke. Ada lagi kah yang mau sharing? Kalau mau sharing boleh angkat tangan nih. Soalnya kita dari tadi bertigaan mulu ya kok ya, yang lain belum ini nih. Masih mau ngobrol malam ini. Padahal ini bisa nanya langsung loh. Misalkan kalian punya masalah gitu ya. Bisnisnya stagnan atau bisnisnya gimana? Coba sharing ke kita. Ini ada kayaknya sinyalnya ya. Sinyalnya deh. Oke. Kita sambil tunggu ya. Wow, oke. Kita sambil nunggu. Oke, kita akan menunggu Kohbunnya kembali lagi. Kenapa mati ya? Iya, mana nih Koh? Halo Koh. Halo. Okay. Halo. Kok mati sih? Gue tiba-tiba keluar. Iya, maksudnya kalau misalnya kalian punya permasalahan apa-apa, bisa share di sini, kita bisa bahas langsung. Betul? Betul. Mungkin dipanggil kali ya. Ini ada, sebentar nih. Ada namanya Nina NH nih. Ada yang mau nyalain mic-nya juga boleh banget. Karena udah nanya juga. Ini boleh nih, kalau misalnya mau nanya, langsung aja.
Kanina, ada nggak nih Mm-mm. Kaninanya? Hadir, Kanina, Kak. hai. Iya. Kak, tapi maaf ya, ini posisinya lagi nggak bisa open cam nih. Iya. Apa-apa, Kak. Nggak masalah. Ya, selamat malam, Kohbun. Aku sebenarnya salah satu Malam, followersnya Nina. Kohbun. Udah ngikutin Kohbun lumayan lama, dari sebelum ada keluar brand plan itu. Nah, salah satu yang sering aku pertanyakan tuh ini si Kohbun, kayak ya mungkin dari cerita Kohbun juga, dari Kohbun sering sharing, Kohbun tuh istilah Jawanya orangnya primpen gitu ya. Maksudnya kayak bisa menghemat uang dengan baik gitu. Nah, untuk setiap bisnis yang Kohbun jalankan, apakah investasinya itu emang pure dari semua dana yang Kohbun hasilkan, dari hasil yang Kohbun, atau mungkin ada tuh tercetuskan untuk menerima invest dari orang-orang di sekitar Kohbun? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Thank you, Kanina. Thank you. Pertanyaannya sangat mantap. Tapi bisa dibilang ya dari yang Kohbun lakuin gitu, bisnis dari no brand plan, terus kolagen gitu, bisa dibilang zero. Awalnya itu nggak pakai uang. Kenapa? Karena Kohbun itu tipe yang sebenarnya males minjem atau males nyari investor gitu. Lebih baik mulai kecil dulu, start from zero, pelan-pelan, puterin, akhirnya lama-lama jadi gunung gitu. Contohnya kayak kolagen gitu. Kolagen dulu harganya itu ada kisaran dari 750.000 sampai 1,3. Karena dulu jualnya dari size kecil, terus yang kapsul, sampai yang bubuk yang sekarang jar paling besar gitu. Percaya nggak? Waktu itu dapetin omset bersih ya 500 juta, tapi gue nggak pakai uang sendiri. Gue sistemnya PO. Wow. Kenapa bisa gitu? Karena udah punya trust gitu. Ini yang kalau misalnya kita jualan tuh kepercayaan itu nomor satu sih. Contohnya kayak yang kolagen ini. Waktu itu gue bilang kayak, gue kasih tahu nih kolagen bagus banget. Kalian mau pesen nggak? Gue mau PO gitu. Dan rules-nya adalah bayar di muka 100%, 2 bulan kolagen yang nggak datang, uang dibalikin. Perjalanan 2 bulan pun misalkan kayak sebulan atau 2 minggu tiba-tiba kayak, oh Bun, mau ini dong, mau refund gitu, duitnya mau dipakai ini, balikin. Nah, itu yang kalau misalnya tadi pertanyaannya, untungnya sampai detik ini gitu, ketika mau bisnis, gue nggak pernah nyari dana atau investor dari orang lain. Biasanya cuman dari dari kecil-kecil lah gitu. Karena entah kenapa kalau misalnya ada investor gitu ya, jadi ada beban gitu, karena kan kita harus balikin uangnya. Tapi boleh banget kalau misalnya kita dapat investor, ambil uangnya, kelola gitu. Karena itu lumayan bikin kita bisa napas. Kalau misalnya gue kan bisa dibilang karena udah punya trust dari teman-teman gitu, dari bedil Kohbun gitu. Jadi ketika mau jualan sesuatu sebenarnya lebih gampang gitu. Gitu Kak Nina. Oke. Tuh, personal brandingnya Kohbun mantap, benar. Nah, bisa dibilang personal branding gitu. Oke. Dan ini juga maksudnya memang kalau misalnya di sini mungkin teman-teman yang pengen bisnis atau misalnya yang pengen usaha dari modal kecil sebenarnya bisa banget ya Kohbun ya sebenarnya gitu kan. Atau kalau memang bisa akhirnya mau ada investor entah temennya gitu kan ya, akhirnya bisnis bareng itu pun nggak masalah sih gitu kan. Yang penting kalian tadi kayak Kohbun nih udah tahu nih, oh gimana sih misalnya tadi kolagen nih gimana nih datangnya, gimana harus PO gitu kan ya, itu Kohbun udah ngerti nih gitu kan. Jadi kita udah ngerti mana aja sih sebenarnya resikonya di mana gitu kan kok ya. Jadi itu tuh saat bikin bisnis itu yang harus kalian lakukan.
Apalagi, Ya, jadi balik lagi gitu. Gue bilang kalau misalnya kita mau bisnis sebenarnya modal penting, tapi nggak perlu besar. Gitu. Yang penting kita start kecil aja gitu. Itu sih gue bilang. Kadang orang kan mikirnya mau bisnis harus modal nih berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu. Beda ya tergantung. Tapi kalau bisa nanya gue dari yang bisnis yang gue jalan sebenarnya nggak perlu uang gede kok gitu. Ya cuman start dari kecil aja dulu gitu. Intinya berarti yakin saat mulai, terus kita juga bisa dipercaya ya kok ya. Juga waktu cari partner atau mungkin Kobun partner yang jual kolagen di US-nya juga yang pasti nggak kaleng-kaleng gitu ya kok ya. Kita juga bener kirim gitu. Itu dia. Bener. Itu deh. Oke, next-nya tuh ada Kak Anies jawab, soal banget kok aku juga suka buy PO atau dropship katanya gitu. Jadi langsung order. Saya pengen banget punya suatu saat punya brand sendiri itu kok katanya. Ayo semangat, bisa Anies. Wah, ada yang tunjuk tangan nih kok, ada Kak Ajeng. Halo Kak Ajeng, mau ngobrol Kak? Halo Kak Ines, Kak Widya, Kobun. Halo Ajeng. Selamat malam. Seneng banget bisa ngobrol sama Kobun. Aku juga salah satu followers Kobun dari zaman Kobun aktif di Twitter sih sebenarnya. Wah, ini pemain lama nih. Iya, tadi kan dengerin pertanyaan sebelumnya ya. Aku ini kan sebenarnya baru gabung sama bisnis orang tua gitu. Cuman kadang masih kagok gitu kalau ngobrol atau ngebangun relasi sama partner kerja gitu. Yang pengen aku tanya ya, gimana sih caranya ngebangun relasi kerja yang baik nih sama partner dan ngebangun personal branding ini nih yang pengen aku tahu ala Kobun itu seperti apa sih? Makasih. Oke. Sip. Kalau misalnya ini jawab yang personal branding ya gitu. Kalau branding Kobun kenapa bisa kayak gini? Karena ya bisa dibilang Kobun gua gitu tidak pernah berusaha untuk menjadi orang lain, dan gue tidak pernah berusaha untuk menggunakan gimmick kayak gimana gitu. Apa yang kalian lihat di sosial media yang gue share itu adalah gue yang sebenarnya gitu. Jadi di situ gitu terkadang gitu gue ngerasa orang akhirnya ngelihat oh relatable banget gitu ke si Kobun gitu, juga kayak kita gitu sama-sama gitu. Cuman jujur kadang ngelihat kayak influencer yang lain kayak postingannya atau kayak wah gila mereka tuh begini ya, kayak bikin gue iri gitu loh, yang kayak cara penyampaiannya atau cara sharingnya tuh kelihatan kayak beda gitu. Kalau misalnya gue tipe yang kayak apa yang lu lihat itu gue yang sebenarnya, lebih ke sana sih gitu. Jadi personal brandingnya ya orang-orang suka karena emang Kobun begitu gitu loh. Terus tadi pertanyaan satu lagi apa? Cara membangun relasi sama partner bisnis gitu. Membangun relasi sama partner bisnis gini. Yang namanya komunikasi, yang namanya interaksi antara satu orang dan orang lain itu emang susah sih. Balik lagi sejauh mana kita mengenal partner kita. Apalagi kalau misalnya kita mau punya partner bisnis, menurut gue first thing first kita harus tahu dia itu seperti apa. Bukan di saat dia sukses, di saat dia bahagia, bukan. Tapi di saat punya masalah, di saat kita lagi dihadapi masalah, kita harus lihat dia gimana cara menyingkapi masalah itu. Kalau misalnya kayak marah-marah terus blaming others itu udah red flag gitu. Tapi kalau misalnya ada di tepa masalah gitu terus dia kayak oh ya udah coba kita pikirin yuk, kita coba cari jalan keluar. Kita ini itu partner yang emang harus dicari. Tapi kalau misalnya ada satu masalah langsung kayak temper taruh marah sini, marah sana, marah sini, itu lebih baik dipikirin lagi. Itu cari partner bukan saat lagi bahagia, tapi di saat lagi kena musibah atau masalah. Gitu.
dengan cara ngobrol-ngobrol aja, kayak bikin study case gitu. Misalkan gini, gimana ya? Kita dengerin pendapat dia, gitu. Tapi emang susah sih, nyari partner bisnis. Gimana dapat partner bisnis yang bisa saling melengkapi gitu ya, Ko ya? Betul, itu susah. Lu tuh kadang kalau lagi nge-running event gitu, karena kita udah tahu sifat masing-masing sama partnerku, jadi kalau yang satu emosi, yang satu harus turun. Yang satu ketemu klien yang lain. Bener, itu bener banget. Itu wajib tuh kayak gitu tuh. Oke. Lanjut, kita mau ke Kak Widya ya. Tadi udah kita ngobrol sama Kobun, pengen tahu dari Kak Widya ada masukan apa nih, Kak? Oke, tadi udah seru banget nih ya, sharing-sharing barengan sama Kobun. Ini jangankan pentil Kobun yang mendengarkan hari dapat insight gitu ya, aku pun dapat insight banyak banget loh sebenarnya. Apa ya, saat pandemi ini ngelihat Kobun kayak, wah bisnisnya banyak, makin banyak malah. Jadi sebenarnya semuanya balik lagi ke kemauan kita gitu kan. Kalau kita mau pasti selalu aja ada jalannya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal uang gitu ya, apalagi soal saat kita berbisnis, apalagi di sini mungkin teman-teman ada yang maju mundur nih buat berbisnis. Kenapa masih maju mundur? Karena ini kebiasaan kita itu adalah kita nggak kenal sama keuangan kita, gitu ya. Jadi masih banyak yang nggak tahu sebenarnya keuangan kita ini gimana sih. Mungkin ngerasanya ada yang ngerasa sehat ya dengan misalnya, oh saya punya kok uang di rekening lah, saya 50 juta gitu, tapi dia merasa sehat-sehat aja, padahal mungkin pengeluaran dia per bulan bisa nyampe 10 juta. Nah, dengan punya uang di rekening 50 juta, itu sebenarnya nggak sehat gitu kan ya. Nah, jadi kebanyakan kita nggak kenal dengan keuangan kita. Nah, di sini kita bakal kenalan dengan keuangan kamu. Kita harus ngecek dulu. Hal pertama yang dilakukan ketika kita ingin tadi melakukan, apakah kita udah siap untuk berbisnis gitu ya. Nah, ini kita harus ngecek kesehatan keuangan kita terlebih dahulu. Nah, ini ngeceknya tadi bisa banget di ruangmenyala.com. Di sini tadi ada juga yang udah nanya, wah ini mana nih, gimana caranya? Caranya langsung aja ke ruangmenyala.com, nanti hasilnya bakal di-emailin. Bisa dicek juga kalau misalnya ada di spamnya gitu kan. Nanti dicek, nanti bakal tahu sebenarnya sudah sehat atau belum keuangan kamu. Nah, ini ada skornya, nanti ada tiap bagiannya, itu ada skornya. Nah, kalau di kita, di komunitas Menyala, ini kita membagi perencanaan keuangan jadi 4 bagian. Yang pertama ada financial basic, ada financial safety, ada financial growth, dan financial freedom. Ketika kamu sudah sehat, ketika memang keuangan kamu udah kayak, wah gue udah pantes nih berbisnis gitu kan. Nah, ini harus ada tadi financial basic-nya, skornya di atas 50, financial safety-nya skor di atas 50, growth-nya juga udah di atas 50, dan financial freedom-nya di atas 25. Nah, tadi yang udah mulai, udah tadi sambil dengerin mungkin udah langsung financial check up nih ya. Nah, berapa sih skor yang teman-teman punya nih? Wah, boleh nih ya kalau udah mau di-share juga is okay. Kita seru-seruan. Nah, terus next-nya, tadi ketika kita ingin tadi ada yang suka bisnis, atau misalnya gimana sih cara mendapatkan pendapatan tambahan lainnya nih, selain misalnya nggak mau bisnis gitu kan. Oh ada nih, salah satu caranya adalah berinvestasi. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita investasi, sebelum kita bisnis, kita sebenarnya harus tahu risk profile kita gitu ya. Jadi ada yang konservatif, ada yang balance, ada yang growth, ada yang agresif dan highly agresif. Tapi tenang, bukan berarti saat sekarang teman-teman masih risk profile-nya konservatif, itu nggak bisa berubah jadi agresif. Oh, bisa banget. Caranya gimana? Caranya adalah dengan belajar investasi tersebut. Sama seperti bisnis. Kalau misalnya nggak mau yang bisnisnya resikonya tinggi, nah ini kan kita bisa cari bisnis yang misalnya, oh resikonya rendah. Let's say misalnya jadi reseller nih, oh kita nggak perlu keluarin modal, nggak perlu capek-capek nih gitu, karena kita tinggal ngepost fotonya, nanti kita bisa order. Nah itu kan sebenarnya
mungkin resikonya lebih kecil. Beda dengan misalnya, harus bikin sistem sendiri, harus bikin ini sendiri. Nah, itu mungkin resikonya akan lebih besar. Jadi sebenarnya baik di bisnis, baik di investasi, kita harus nemuin dulu sebenarnya kita nyaman yang di mana. Jangan sampai kita bisnis mungkin ikut-ikutan teman, atau misalnya investasi ikut-ikutan teman, tapi malah nggak bisa tidur di malam hari. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan juga. Oke, next-nya. Nah, terus kalau kita ngomongin soal investasi, ini kebanyakan masih banyak orang juga yang belum paham nih. Investasi itu yang seperti apa sih yang harus kita pilih? Nah, investasi sendiri ini sebenarnya ada 2 jenis nih. Yang pertama, itu ada yang capital gain, yang kedua itu ada yang passive income. Nah, kalau yang capital gain itu biasanya adalah investasi yang kita bisa mendapatkan keuntungannya ketika kita menjual semua investasi yang kita punya. Contohnya nih, misalnya yang pertama kayak reksadana, itu terus saham, itu adalah investasi yang bisa menghasilkan capital gain. Lalu yang kedua, kalau passive income, artinya adalah investasi yang kita miliki, ini tidak kita jual, kita masih investasikan, tapi keuntungan per bulannya itu kita dapatkan. Contohnya, kalau investasi itu kayak misalnya deposito, obligasi gitu kan ya, atau misalnya peer-to-peer lending juga bisa. Gitu. Oke, tinggal di next aja. Nah, tinggal di next aja. Sip. Nah, selain itu, ketika kita investasi, seperti yang tadi Kohbun sudah jelasin juga gitu kan, udah ada tujuannya, apalagi semakin dewasa gitu ya, mendekati kepala 3, wah ini ketahuan ya. Nanti jadi, wah banyak banget nih tujuan keuangan, kamu bisa beban yang ternyata memang harus kita pikirkan. Tapi kenapa sih alasan teman-teman mau berinvestasi? Biasanya ada 2. Yang pertama, ingin menambah pendapatan, atau yang kedua, next-nya ingin mencapai tujuan keuangan. Kalau memang tujuannya pengen menambah pendapatan, next-nya, oke, nah itu kita bisa investasi pada tadi, investasi yang memberikan pendapatan pasif. Nah, tapi ketika kita memilih untuk investasi pendapatan pasif, kita harus menghitung kebutuhan pendapatan yang kita inginkan. Pasti tiap orang beda-beda. Ada yang pengen dapat 2 juta per bulan, 5 juta, atau 10 juta, gitu kan. Nah, kita harus nge-set dulu goals-nya. Atau misalnya kamu yang pengen mencapai tujuan keuangan. Nah, ini ketika yang mencapai tujuan keuangan, kamu harus tahu tujuan keuangan apa yang ingin kamu capai. Mau beli rumah, beli mobil, buat liburan, atau kebutuhan lainnya. Next-nya, udah gitu kamu tentuin jangka waktunya. Berapa lama lagi sih butuhnya, gitu kan ya. Berapa lama lagi sih pengen belinya, gitu. Nah, nanti kalau udah tentuin, next-nya adalah hitung kebutuhan investasi kamu, berapa sih yang harus kamu investasikan per bulannya. Nah, next-nya, setelah kita tadi bikin, kalau misalnya teman-teman yang tadi bikin tujuan keuangan, itu kalau saya pribadi bagi berdasarkan 3 jangka waktunya. Tinggal di next lagi. Yang pertama ada yang jangka pendek, yang kedua ada jangka menengah, yang ketiga ada jangka panjang. Nah, biasanya kalau jangka pendek ini sekitar 0-2 tahun, kita cari return-nya yang aman, sekitar 3-6% per tahun. Bisa di mana? Reksadana pasar uang, deposito, gitu, di TAKA juga bisa, gitu kan, di rekening kita, di peer-to-peer lending juga bisa. Kalau jangka menengah 3-5 tahun, return-nya sekitar 6-10%, ini bisa mulai naik lagi investasinya, bisa ke reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, bisa ke emas, bisa ke obligasi atau sukuk, gitu, bisa ke peer-to-peer lending. Kalau yang jangkanya panjang banget di atas 5 tahun, misalnya buat pensiun gitu kan ya, ini kita cari investasi yang bisa menghasilkan return 10-15% per tahunnya. Bisa dari reksadana campuran, reksadana saham, di saham ataupun peer-to-peer lending. Nah, buat teman-teman ini cuma perkenalan aja. Next lagi, apa sih sebenarnya reksadana gitu kan? Apa ya gitu. Nah, ini reksadana ini biasanya investasi yang disenangi oleh pemula karena investasinya mudah gitu, karena kita investasinya itu isinya adalah portofolio investasi kayak pasar uang, saham, obligasi yang dikelola oleh ahlinya atau manajer investasi. Nah, pembagiannya kalau di sini saya bagi berdasarkan imbal hasil dan potensi resikonya. Semakin tinggi resikonya, biasanya imbal hasilnya akan semakin tinggi. Dari yang paling resiko paling rendah,
ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, dan yang terakhir ada reksadana saham. Nah, selain reksadana, tadi juga Kobun udah sempat mention bahwa ada obligasi. Nah, obligasi ini menarik sekali karena obligasi ini adalah investasi yang bisa menghasilkan return lebih besar daripada deposito, tapi tetap dijamin oleh negara. Wah, keren banget ya. Nah, investasi ini biasanya ada tenornya sekitar 2-3 tahun, dan biasanya meskipun ada beberapa yang bisa diperjualbelikan, biasanya harus di-hold kurang lebih 3 bulan. Nah, untuk pembagiannya sendiri ada yang konvensional dan ada yang syariah. Bisa dilihat di sini ada yang fixed rate, ada yang variable rate. Jadi, ini adalah investasi yang bisa teman-teman lakukan nih. Nah, terus pertanyaannya adalah, di mana sih investasinya? Tadi Kobun, investasinya di mana? Nah, investasinya Sobat Nyala sekarang gampang banget, karena di One Mobile gitu ya, kita udah bisa investasi di mana kita bisa dapat kenyamanan dan juga mengurangi kecemasan gitu. Jangan sampai investasi tadi nggak bisa tidur gitu kan. Bisnis jalan bisnis kok bisnis jadi nggak bisa tidur. Nah, di One Mobile, di Nyala, Bank OCBC NSP, di sini teman-teman bisa nyiapin dana darurat. Gampang banget dari satu aplikasi udah bisa nyiapin dana darurat. Terus bisa numbuhin uang. Maksudnya apa? Teman-teman udah bisa investasi langsung. Tadi di reksadana bisa, di obligasi juga bisa, kakak juga bisa, falas juga bisa, lengkap banget semuanya, pilihannya banyak. Teman-teman tinggal pilih yang sesuai dengan risk profile-nya dan juga tujuan keuangannya. Dan gak hanya itu aja, yang menariknya lagi, next lagi, di sini teman-teman kalau investasi disangka investasi cuman buat orang kaya. Enggak. Investasi sekarang modalnya minimal banget. Bahkan di kita, teman-teman bisa numbuhin uang di reksadana mulai dari 20.000 aja per hari. 20.000 aja gitu ya, kopi susu 20.000 kita ganti sama reksadana yang bisa menghasilkan return lebih besar nih daripada nabung di celengan ayam ya. Nah, ini bisa juga set automatic transfer. Udah gitu mulai detail transaksi juga bisa. Dan yang tadi juga ada sempat di-mention bahwa next lagi kita udah bisa investasi reksadana dan juga obligasi di One Mobile. Bener-bener mudah banget. Modalnya minimal banget. Reksadana bisa yang minimal 20.000, 100.000 juga ada. Obligasi sekarang teman-teman bisa mulai dari 1 juta aja udah bisa investasi. Oke, paling itu dari aku, Kak Ines. Oke, thank you, Kak. Terus ngomong-ngomong investasi, tadi kita udah bisnis, sekarang udah menuju keuangan juga. Ada pertanyaan nih dari Kak Sherlyn, Malam Kobun, mau nanya dong soal financial planner. Ada nggak tips atau saran berapa aja persen untuk alokasi dana darurat, alokasi dana untuk simpanan, untuk darurat, untuk usaha, dan lain-lain. Kalau untuk budak korporat yang baru memulai usaha kecil-kecilan. Thank you, Kak. Gimana nih, kok? Oke. Kayaknya sinyal Kobun nih. Sinyalnya kayaknya, Kobun, sorry. Suaranya belum masuk kok. Iya. Suaranya belum ada kok. Sorry, masih. Sebentar, coba kita cek ya. Masih belum ada suaranya nih, Belum Kobun. muncul Kobun suaranya. Oke. Oke, Kobun, suaranya masih belum muncul. Apa koneksinya ya? Masih ya? Iya, kayaknya koneksi Kobun nih. Oke. Suaranya. Kobun. Halo. Halo. Kayaknya koneksinya ya. Oke. Tapi aku mau coba coba jawab juga kali ya, kayak misalnya berapa sih persentasenya gitu. Oke. Jadi sebenarnya persentasenya adalah kalau misalnya kita memang mau punya usaha gitu, mau mulai bisnis gitu kan. Nah, yang pasti biasanya mungkin yang 50, 30, 20 itu udah merupakan budgeting yang paling umum gitu ya. Tapi
yang pasti kita cobain 50% kebutuhan, 30% itu biasanya memang cicilan maksimum gitu. Tapi kalau nggak ada cicilan ini akan lebih enak lagi. Nah, 20%-nya itu adalah kita alokasikan untuk nabung atau misalnya investasi. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini tadi pengen punya usaha, apakah yang nabung atau investasinya bisa diperbesar, misalnya 40%, let's say ya, misalnya, nah nanti dibagi-bagi aja nih. Misalnya ada yang 20%-nya untuk bisnisnya, 20%-nya lagi misalnya untuk lagi ngumpulin dana darurat. Tapi kalau misalnya dana daruratnya udah tercapai, misalnya 40%, 40% bisa nih masukin ke investasi misalnya buat modal bisnisnya itu boleh banget sih gitu. Karena bisnis ini kan menjadi investasinya teman-teman juga di kemudian hari gitu. Jadi mungkin seperti itu kurang lebih ya untuk misalnya budgetingnya. Ini Kak Bun udah join lagi. Tes 1, 2, 3. Nah, udah masuk kok. Nyambung nggak? Nyambung. Boleh nih. Iya. Kalau gua yang tadi, maaf ya sinyalnya di pulau ini. Jadi kalau misalnya alokasi dana itu, alokasi dana kayak darurat gitu-gitu, biasanya setelah gue potong untuk asuransi jiwa dan kesehatan, itu biasanya alokasi di 40% itu untuk emergency kayak dana darurat gitu, sisanya gantung lagi kayak kebutuhan-kebutuhan. Jadi nggak selalu sama, beda-beda. Tapi yang pasti 40% itu masuk ke dana darurat. Gitu. Oke. Berarti yang utama safety dulu ya, Kak ya? Asuransi gitu ya, keamanan dulu. Baru ke dana darurat ya, Kak? Betul. Nah, betul. Betul. Kalau budget yang happy, bener nggak? berapa persen biasanya? Bener Kak Bun, bener kalau banget budget itu. Bener ya, bener kan? Ini makanya kadang gue kan bukan orang finansial ya, itu semua tuh kayak persentase gitu-gitu, itu based on experience sih. Setelah dijalanin, ternyata gue butuh loh dana darurat gitu. Jadi itu tuh dulu dana darurat sebenarnya terakhir, karena gue masih yang kayak untuk hahaha happy gitu. Cuman sekarang yang kayak untuk leha-leha untuk makan itu gue biasa di 15-20% gitu. Dari tiap income ya, kan income aku banyak nih stream of income-nya. Boleh lah ya. Gitu. Mantap. Boleh lah sombong-sombong dikit. Boleh banget Kak. Ini bisa motivasi teman-teman juga nih. Aku juga jadi kemotivasi. Kayaknya gue harus cari hasil yang lain. Dan harus cari. Jadi gini loh, ya teman-teman. Dulu sebelum corona, gue udah ngomong sama si Hans tuh. Maksudnya pas awal-awal gitu ya. Awal-awal kan corona udah mulai turun. Gue udah ngomong sama Hans kayaknya boleh deh gitu. Kita open nanti ke orang-orang gitu ya, ke teman-teman gitu, ke pentil-pentil kobun yang emang punya usaha atau baru mau punya usaha atau startup gitu, kontak kita, kasih proposal gitu, kita lihat gitu. Kalau misalkan emang bagus, kita bisa join, kita bisa bantu gitu dengan bagi sharing profit atau kasih saham gitu di dalamnya. Dulu tuh emang pengen begitu, cuman gara-gara corona tiba-tiba ini, jadi tuh ke pending. Jadi siapa tahu ya nanti next-nya gitu udah membaik, dilanjutin lagi project yang tertunda ini. Jadi teman-teman bisa bisnis sama Kobun, cuman kasih saham aja. Mantap. Gitu. Gantikan bisnis lainnya. Biar stream of income-nya makin banyak. Iya kan? Soalnya gini, soalnya kayak mikir kalau misalnya jalan sendiri gitu untuk untuk ngelakuin semua sendiri kayaknya udah susah ya gitu. Bukannya gimana, kapasitas sekarang kan juga banyak yang dikerjain gitu. Nah, kalau misalkan kutip coach gitu, kayak trainer atau apa gitu kan, itu bisa. Jadi kita bantu
di luar gitu, kita nggak perlu hands on 100%, kita cuma butuh waktu untuk bisa sharing atau kasih input atau bikin bisnis plan-nya gitu. Itu yang sebenarnya thrill dari memulai bisnis gitu. Biar mereka yang jalanin, kita udah kasih istilahnya bekal lah gitu, ala Kohbun. Tapi udah ada yang mau daftar tuh. Udah ada yang mau daftar langsung di Kohbun. Siap. Iya, siap. Boleh. Ntar kita omongin. Gitu. Oke, jadi nantikan ya teman-teman ya, kolaborasi ini ya kok ya. Iya. Oh, sama ini nih, mau sharing sesuatu nih. Kan tadi gue juga udah bilang ketika bisa lihat opportunity, ambil gitu. Contohnya nih ya, kayak kan tadi gue udah share, gue ambil franchise Tokyo Gorilla sama Manadong. Nah, di 2 franchise-nya itu emang ada tulisan pilihan Kohbun. Jadi istilahnya restoran atau makanan pilihan Kohbun, itu ada hashtag pilihan Kohbun. Tahu nggak, kemarin ada 4 restoran DM gitu nanya, Kohbun boleh nggak mau pakai nama hashtag pentil Kohbun juga nih buat franchise di Jakarta. Jadi ada yang dari Surabaya. Di situ gue pikir, oh ini bisa dijadiin duit lagi nih. Gitu. Maksudnya bisa yang tadinya cuma kayak iseng aja gitu, cuman minta request pentil pilihan Kohbun, terus sekarang orang willing to give their share untuk dapat hashtag pilihan Kohbun. Itu loh, ya kan, daripada kita dapat bayaran berapa, lebih baik minta 2,5%, 2%, 5%, tergantung. Ya nggak, lumayan banget kan. Betul. Kita nggak capek, cuma tempel nama, jadi gitu. Yes, itu ada ketika kita bisa lihat opportunity, jangan pernah dilepas, kejar terus. Setuju. Ada tips selanjutnya ya, Koh ya, opportunity. Betul, opportunity, jangan benar. Nah, oke. Aku mau kasih kuis berhadiah nih ke teman-teman. Hadiahnya bisa dapat 2 tas menyala gratis. Tadi udah bahas tentang obligasi, mungkin ini bisa dijawab nih. Berapa lama tenor dari obligasi? Yang pertama ada 1 tahun, kedua 3 tahun, B. Yang C itu 5 tahun. Cara jawabnya jangan di chat, teman-teman. Follow IG Ruang Menyala dan DM jawabannya langsung. Nanti Mimin kita akan pilih 2 sobat menyala yang bisa mendapatkan tas menyala gratis.